Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang berbahagia, kembali kami menyapa di acara Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Pemirsa yang berbahagia, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsir kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu untuk kita bersama. Ya. Baiklah, pemirsa yang berbahagia, pertanyaan pertama datang dari Ibu Nanda, ya, yang menanyakan, saya izin bertanya perkara menggambar wajah, tidak seluruh badan, apakah itu haram? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma amin. Terima kasih atas pertanyaannya terkait menggambar wajah saja. Ya. Bagaimana, ya kan? Tentu ada niat dan ada kaifiat. Niatnya untuk apa? Ya, itu penting. Kalau hanya untuk disimpan di rumah, ya dokumentasi. Itu tentu saja boleh, ya kan? Itu niat penting karena akan mengarahkan kaifiat. Ya, caranya kalau untuk niatnya seperti itu kan aman. Berarti cara menggambarnya juga aman, safe, kan begitu ya. Tapi kalau niatnya untuk dipajang di rumah begitu kan, berarti kan untuk dilihat orang. Nah kan, tentu untuk lihat orang ya nanti hasilnya ya gambar wajahnya dilihat orang. Ya tergantung orang-orang yang datang itu orang-orang yang baik-baik saja, teman-teman, ya kan. Nah, atau ya nah ini juga ya kan pertimbangannya apakah gambar wajah itu bisa ya mengundang fitnah atau tidak. Kalau tidak mengundang fitnah itu ya tidak apa-apa, tapi kalau mungkin saja mengundang fitnah sebaiknya tidak dilakukan, kan begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Yang berikutnya dari Bapak Rama yang menanyakan, adakah hadis yang menerangkan poin bahwa salah satu waktu doa yang terbaik adalah hari Rabu antara zuhur dan asar? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari Rabu memang ada di antara riwayat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membiasakan pergi ke masjid ya Kuba, ya begitu ya. Itu Rabu ya. Tentu untuk sholat dan berdoa di sana, ya kan. Nah, para ulama tentu menganalisis dari hal ini. Oh, berarti antara hari Rabu itu ada waktu yang utama untuk sholat sunat. Ya, pemahaman itu ya tidak meleset lah, ya kan. Ya, sebab sholat sunat itu hari apapun boleh, apalagi hari Rabu yang ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi bagus itu dilakukan, ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya cukup panjang dari Bapak Iswanto yang menanyakan, saudara saya ada yang bekerja sebagai ABK. Insya Allah selalu menjaga sholat. Dulu pernah bilang tidak ingin berlayar kembali karena sulitnya menjaga ibadah, terutama sholat jika bekerja sebagai ABK luar negeri. Entah kenapa, tiba-tiba dia mendadak berangkat kembali berlayar ikut kapal negara Cina. Sebelum berangkat, dia berpesan agar uang hasil kerjanya digunakan untuk memperbaiki rumah dan sebagian disimpan untuk biaya mondok, ya, sepulang berlayar karena cita-citanya ingin mengajar anak-anak di desa mengaji. Setelah keberangkatannya kami terkejut karena mendapat kabar ya dari perusahaan kalau adik kami tenggelam di lautan Amerika karena menceburkan diri. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya orang yang meninggal dalam kondisi seperti itu?
Fakta di lapangan, kami sendiri tidak tahu karena ABK dari Indonesia hanya 2 orang dan temannya tidak bisa dihubungi, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja ini sesuatu yang memprihatinkan. Berita wafat ya kita respon dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah ya wafatnya itu normal ya kan, atau ya dibunuh ya kan, atau bunuh diri, ya, kita tidak tahu. Tapi sikap dasar seorang muslim kepada muslim yang lain, apalagi tadi dari ceritanya itu dia taat dalam sholat, bahkan dia mewasiatkan agar penghasilannya digunakan untuk membangun itu dan ini. Tentu ini orang soleh ini, masya Allah ya kan. Ya, jadi tentu husnudzon itu penting. Husnudzon itu penting. Wafat ya menceburkan diri, wallahu alam, serahkan saja kepada Allah. Tapi sudah wafat saja ya kan, tentu ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita doakan. Kuburannya ya di laut sana, ya, dia berhak untuk didoakan. Lalu ada peninggalannya, ya kan, itu peninggalannya berupa ya sejumlah uang ya untuk digunakan mondok lah, apalah begitu ya. Pertama tentu ada wasiat, agar wasiatnya itu direalisasikan. Nah itu ya. Yang kedua itu waris. Nah, uang itu ya pertama untuk wasiat disalurkan dulu sepertiganya gitu ya, tidak seluruhnya, ambil sepertiganya salurkan untuk wasiatnya tadi, lalu sisanya dibagi sesuai dengan aturan waris. Nah, tinggal diinventarisasi siapa saja ahli warisnya. Ahli waris itu ya tentu ke atas itu bapak, kakek, ibu, nenek kan, kalau masih ada kan begitu ya, dicatat saja. Lalu ke bawah anak, cucu, sepertinya belum dia ya, belum punya anak ya. Ya paling ya tadi ke atas bapak, ibu ya dicatat saja. Jadi bagi saja sesuai dengan aturan yang ada ya. Untuk bapak ya, ibu ya tentu ya seperenam kan begitu ya. Sisanya mungkin ada saudara yang lain tadi itu kan. Nah itu apakah saudaranya adik atau apa kan. Nah kalau adik perempuan sepertinya ya, itu kan setengah ya, sepertinya akan dibagi untuk ya orang tua dan adik-adiknya, sepertinya akan dibagi habis, insya Allah seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Debi ya, yang menanyakan terkait masalah poligami ya. Jadi saya memiliki teman, dia berpikiran untuk poligami dengan 2 sampai 3 wanita untuk memperkuat relasi dan kedudukan dia di beberapa bidang, terutama politik dan ekonomi. Dia ingin melakukannya untuk kemajuan dan kesejahteraan banyak orang. Bagaimana hukumnya? Ya kalau saya sendiri, saya belum sampai untuk menjelaskan hal tersebut. Ya seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aslul hukmi ya. Status hukum asal ta'addud zauji itu ya boleh ya kan. Lalu kalau ada konsideran lain ya, yang membuat itu menjadi sesuatu yang penting seperti tadi untuk ya akses ini kan ya, dicek ya keseriusannya, apakah itu hanya alibi saja kan. Kalau betul-betul untuk ya tadi kemaslahatan umum, berarti naik statusnya dari boleh menjadi anjuran, sunat kan begitu. Nah tinggal lagi caranya, tetap saja cara yang legal, halal dan legal ya. Halal artinya tentu ada siapa yang boleh dinikahi ya kan, lalu legal tentu saja tercatat sesuai dengan aturan perundang-undangan ya. Berikutnya tentu adil, berbuat adil, insya Allah. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Ahmad ya. Gimana hukumnya menyembelih sapi nazar digabung dengan akikah, apakah diperbolehkan?
Iya, nazar itu kan jadi wajib ya. Apakah waktunya ini disebut atau tidak? Kalau waktunya mutlak ya. Kalau mutlak kan berarti muwassa. Ya, kalau disebutkan nazar untuk A ya, lalu waktunya disebutkan berarti kan mudayyak. Itu karena nazar itu jadi wajib lalu waktunya mudayyak, maka muqaddam, didahulukan. Ya, karena tadi sedangkan akekah ini kan sunat ya. Apakah mungkin ini sudah lewat waktu juga ya kan, sudah dewasa tuh, artinya kan qadha akekah berarti kan lebih waktunya longgar, maka tadi yang mudayyak itu didahulukan begitu, apalagi hukumnya wajib kan begitu. Apakah boleh digabung? Ya boleh saja ya kan, niat juga ya boleh ya, mudah-mudahan tentu saja dengan keikhlasan kedua niat ibadat itu ya Allah terima. Tapi tarkib atau ta'didun niat itu boleh di dalam ibadat, asal bukan ibadat yang berbeda ya. Kalau ibadat yang satu jalur itu boleh gitu kan. Kalau ibadah beda jalur, beda kaifiat, tentu saja harus masing-masing ya gitu. Allah. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Rifki yang menanyakan, adakah dalil khutbah Id itu dilakukan 2 kali sebagaimana khutbah Jumat? Seperti itu. Ya, dalam mazhab Syafi'i paling tidak di Indonesia itu ya umum ya 2 kali. Itu bil qiyas, dalilnya qiyas. Ya, dalil qiyas itu Qur'ani ya kan? Ya. Dan tentu saja ada contoh dari para ulama sebelumnya. Jadi itu boleh. Tapi itu bukan satu-satunya pilihan. Ya, tidak juga tidak apa-apa. Dalam mazhab yang lain tidak perlu julus bainal khutbatain, tidak perlu ya kan. Mungkin ada faidah lain julus itu, bisa saja orang itu ya sepuh atau bagaimana ya kan, bisa saja itu ada manfaat sihian, duduk kemudian ya melanjutkan khutbah kan begitu, atau ya ada manfaat yang lain silahkan. Tapi secara fikih pilihannya itu boleh, yang ini boleh, yang ini boleh kan begitu, kecuali kalau lingkungannya itu lebih condong jamaahnya ke ya julus bainal khutbatain ya sudah. Makanya saya kalau ya apa namanya diundang, diminta untuk khutbah Id baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, ya saya akan tanya bagaimana di sini begitu, supaya ya enak begitu. Oh di sini 1 kali saja duduknya Ustadz, ya sudah alhamdulillah. Oh di sini biasa 2 kali, ya sudah. Karena pilihannya dua-dua boleh, iya kan? Ya, kalau yang satu menimbulkan haraj, maka hindari haraj itu. Ya, sebab maja'alallah fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan dalam urusan agama itu sesuatu yang haraj. Itu kan. Masalah-masalah begitu tuh harus ya kita ini longgar, legowo. Wallahu alam. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Mursalin. Ya, adakah qada sholat subuh ya apabila sholat subuh selalu kesiangan setiap hari? Bahwa ya sholat subuh atau sholat apapun yang ditinggal, ya itu kan wajib dibayar. Nah, bayarnya kalau masih dalam waktu yang sama itu adaan. Tapi kalau di luar waktu namanya qadaan. Itu istilah fikih saja, ya kan. Sedangkan dalam fikih yang lain ya itu adaan begitu, walaupun di luar waktu itu kan. Ya memang waktunya itu gitu kan. Adaan artinya menunaikan. Qadaan juga menunaikan, hanya beda waktu. Ya. Justru di sini karena biasa itu bukan hanya membayar
sholat yang dia lewat, ya kan? Tapi dia harus ditakzir, harus ditakzir, mentakzir diri, ya kan? Ya istighfar dan dia sedekah, kan begitu. Beda gitu, dia melakukan suatu ya pelanggaran di sini kan. Ya, ya tentu kalau sistem apa namanya hisbah atau apa ya dalam masyarakat Islam itu berjalan, mungkin seperti di Aceh misalnya, mungkin kan lain tuh bentuk takzirnya, bisa saja takzir fisik bisa saja kan. Nggak tahu tuh di Aceh konunnya kalau bagi tarikus sholat amdan itu apa ya kan. Tapi itu layak takzir, bukan hanya bayar ya, begitu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari saudara Ahmad. Ya. Adik saya tinggal bersama keluarganya di Inggris, mempunyai anak yang saat ini usianya sekitar 8 tahun. Di sekolahnya sedang mengadakan imunisasi, apalagi saat ini masih kondisi pandemi COVID. Ya. Hanya saja imunisasinya ada mengandung bahan babi. Apakah dengan kondisi saat ini diperbolehkan melakukan vaksin ataupun imunisasi yang mengandung bahan haram? Bismillahirrahmanirrahim. Ini persoalan kita kaum muslimin ya saat ini kan. Jadi antara dua pilihan. Apakah melakukan pilihan ini dengan konsekuensi melakukan sesuatu yang haram, ya kan? Tetapi ya darurat, karena ya kan untuk menyelamatkan, upaya untuk menyelamatkan kesehatan, keselamatan jiwa, kan begitu. Nah, atau tidak, kan begitu. Kalau tidak melakukan, ya tadi kemungkinan ya akan terpapar virus itu besar kemungkinannya. Lagi-lagi kan, itu namanya muwazanah. Mana yang lebih ringan, itu lakukan. Mana yang lebih berat, ya tinggalkan. Ya gitu. Itu sesuatu yang logis. Kalau vaksinasi dengan konsekuensi, ya ada unsur haram ya di situ. Ya, tapi itu kan hakullah itu. Ya. Sedangkan vaksinasi ini untuk menyelamatkan jiwa, hakun adami itu. Nah, di sini ya Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman Rahimnya, ya kalau hakullahnya harus dalam tanda kutip dikurangi, ya, akan direlakan, diizinkan, asal hakul adami itu hifdzun nafs, ya, menyelamatkan jiwa itu bisa dilakukan gitu. Iya. Nah, di sini kan Masya Allah ya kan. Jadi ditimbang begitu, tentu para ahli, ya ahli kesehatan, ya ahli syariat, ya menjadi rujukan, tanya. Kalau begitu muwazanahnya antara hakullah, hakul adami, ya tadi, ya tentu filosofi atau semangatnya Allah itu ya memberikan keringanan untuk manusia. Masya Allah, iya kan. Ya contoh misalnya ini, kalau tidak makan daging babi, malah daging babi ini, atau daging yang haram ini, waduh kelaparan ini, atau jatuh sakit. Nah di situ antara hakullah dan hak adami, ya Allah itu ya memberikan kemudahan. Silakan, sekedar untuk menyelamatkan jiwa, begitu. Dah jadi halal kan, miriplah begitu. Apalagi ada unsur, kan unsur saja tuh, unsurnya juga mungkin berapa persen ya kan. Ini betul-betul daging haram atau makanan haram, tidak ada uang, tidak ada makanan, kecuali ada makanan itu ya makanan orang dan tidak tahu orangnya siapa di mana, ya ambil, itu kan haram, 100% haram. Tapi untuk menyelamatkan jiwa itu dibenarkan. Ya apalagi ini kan unsurnya saja, kan begitu. Jadi
Demikian ya memetakan persoalannya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Rifki yang menanyakan hukum sholat Jumat yang bertepatan dengan Idul Fitri atau Idul Adha ya. Apakah tetap sholat atau tidak? Ya, ada hadis-hadis sahih baik riwayat Bukhari maupun Imam Muslim bahwa apabila terjadi ijtima' ya al-Aidaini, Idul Adha, Idul Fitri dan Id Usbu'i ya pekanan kan, Jumat itu kan Idul Muslimin, pekanan, Masya Allah. Kumpul dua Id dia kan, disinilah demi untuk tentu tidak mengurangi kegembiraan umat, tapi kesibukannya dikurangi, kan begitu. Nah, dalam hadis itu ya apabila ya bukan tokoh pemuka masyarakat ya, maka pilihannya ya boleh ya, tadi cukup sholat Id saja, setelah itu ya sholat zuhurnya kan tidak ya kan, lalu itu artinya membebaskan dengan sholat yang lain kan asar. Nah, tapi kalau tokoh masyarakat dengan tidak diadakannya sholat asar Jumat dengan sedi sholat berikutnya, itu kan berarti syiar ta'attol ya, tidak tegak syiar itu ya. Ini tentu akan ya mengganggu ya, paling tidak ya kok ini suasana begini. Untuk syiar itu untuk tokoh masyarakat ya tetap ya menegakkan sholat Jumat ya, tentu saja kan. Dalam riwayat Bukhari itu dibolehkan ya hanya sholat Id saja bagi al-Badawi yang jauh begitu dari kampung sehingga harus jalan kaki ya, itu sehingga di situ ya ada semacam lah masyakoh sedikit kan begitu ya. Kalau di Indonesia ini ya pakai mobil atau motor ya kan, ada jadi melihat kaitan-kaitan itu ya, al-jam'u bainal idaini itu bagus lah, dua-duanya dilaksanakan saja ya kan, begitu ya, karena tidak ada haraj di situ, kecuali kalau mau bepergian ya kan, pada hari Jumat itu mau bepergian, ini ada sholat Id gimana nih kan, akan itu ada haraj di situ, jadi babnya raf'ul haraj. Tapi kalau tidak ada haraj ya laksanakan seperti biasa, apalagi untuk ya tokoh atau semacam pemimpin di situ, karena dikhawatirkan ada kesan oh ini ya gimana kan begitu. Wallahu a'lam.